Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Hastria, NIM 01A117178, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia farmasi saya yang berjudul metabolisme karbohidrat. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana definisi dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Adapun definisi dari glikolisis yaitu pemisahan molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana pirufat diubah menjadi asetil koenzim A atau CoA yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan pembentukan ATP. Adapun definisi dari glikogenesis merupakan reaksi pembentukan glikogen dari glukosa. Tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang disebut glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil CoA yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, definisi dari glikogenolysis merupakan kebalikan dari glikogenesis, yaitu reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Enzim yang berperan dalam reaksi glikogenesis ini adalah enzim fosforilase atau enzim alfa-1, 4 glukosil transferase dan enzim pemutus percabangan atau debranching enzim. Pemecahan glikogen tersebut dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi, yang mana proses glikogenelosis terjadi dalam jalur yang berbeda dengan bantuan enzim fosforilase. Kemudian fosfat anorganik akan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan D-glukosa fosfat. Kemudian definisi dari gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol dari lemak, yaitu pertama-tama asam amino dieliminasi sebelum masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Lanjut materi kedua yaitu di mana akan saya jelaskan bagaimana siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau transport elektron. Adapun dari materi siklus glikolisis yaitu di mana penggunaan ATP menjadikan glukosa berikatan dengan fosfat anorganik menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu penggunaan ATP kembali menambah fosfat anorganik menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Fruktosa 1,6-difosfat dipecah menjadi dua molekul fosfoglyceraldehid atau PGAL. Kemudian setiap PGAL memberikan 2 elektron dan 1 atom hidrogen kepada NAD untuk membentuk NADH. Masing-masing PGAL kembali berikatan dengan fosfat anorganik membentuk 1,3 bifosfoglycerat. Kemudian fosfat anorganik pada 1,3 bifosfoglycerat ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Lalu 3 fosfoglycerat memindahkan gugus fosfat ke karbon kedua membentuk 2 fosfoglycerat, lalu diikuti pelepasan H2O menyebabkan 2 fosfoglycerat berubah menjadi 3 fosfofenol pirufat. Lalu setiap 3 fosfonol pirufat itu mentransfer fosfat anorganiknya kepada ADP untuk menghasilkan ATP sehingga 3 fosfofenol pirufat itu berubah menjadi asam pirufat. Lalu siklus kedua yaitu siklus Krebs, di mana asetil CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis dengan enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi
sitrat oleh enzim akonitase. Lalu glutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase, lalu dalam reaksi hasilkan NADH. Kemudian alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa ketoglurat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Lalu suksinil KOA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil KOA sintase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Lalu suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Lalu fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Lalu malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini akan juga dihasilkan NADH. Keterangannya di situ satu molekul asetat KOA yang masuk ke siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan menjadi 2 asetil KOA, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Lalu materi selanjutnya itu rantai respirasi transport elektron, di mana transport elektron ini tempat berlangsungnya yaitu di krista mitokondria. Lalu hasil akhirnya dengan 36 ATP. Lalu reaksinya diawali dengan NADH dan FADH. Hasil dari daur Krebs memberikan ion H+ dan elektron pada sistem transport. Lalu molekul lain yang ikut berperan yaitu diantaranya molekul oksigen, senyawa ubiquinon, enzim sitokrom B, enzim sitokrom C1, enzim sitokrom C, enzim sitokrom A, dan enzim sitokrom A3. Adapun materi yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara karbohidrat, lipid, dan asam amino. Pada gambar berikut menjelaskan bahwa ada terlihat polisakaridat sebagai karbohidrat, ada lemak sebagai lipid, dan ada protein yaitu asam amino. Di mana pada karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Di mana lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat, adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP, sedangkan katabolisme atau asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Di mana dari gambar tersebut atau dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Selanjutnya,
materi selanjutnya yaitu di mana saya akan menjelaskan bagaimana proses glikolisis aerob dan bagaimana energi yang dihasilkan menghasilkan satu glukosa dan bagaimana proses glikolisis anaerob dan menghasilkan satu pada proses glikolisis aerob atau respirasi seluler terjadi proses pembebasan energi yang tersimpan dalam satu senyawa melalui proses reaksi kimia yang kompleks menggunakan oksigen. Respirasi aerob berlangsung melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, berlangsung di sitoplasma. Proses glikolisis ini adalah yang pertama, yaitu di mana pemindahan gugus fosfat dari ATP ke atom karbon nomor 6 dari glukosa sehingga terbentuk senyawa glukosa 6-fosfat, di mana glukosa 6-fosfat ini dikatalis oleh enzim menjadi senyawa fruktosa 6-fosfat. ATP lainnya memindahkan gugus P kedua kalinya kepada atom karbon nomor 1 sehingga dihasilkan senyawa fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian pemecahan secara enzimatik dari fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 senyawa beratom C, 3 buah, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan 3 fosfoglyceraldehid dan PGAL. Lalu di mana proses glikolisis dari anaerob menghasilkan satu glukosa, yaitu respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma, di mana tujuan dari respirasi anaerob ini adalah mengurai senyawa anorganik. Pada prosesnya respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Adanya tahapan glikolisis membuat kesamaan antara respirasi anaerob dan aerob, yaitu sama-sama mengalami glikolisis anaerob. Sebagian besar asam piruvat diubah menjadi asam laktat yang berdifusi dengan cepat keluar dari sel menuju cairan ekstraseluler. Ketika oksigen tersedia lagi, asam laktat ini dapat diubah menjadi glukosa. Rekonversi ini terjadi terutama di hati. Penyakit hati yang berat dapat mengganggu kemampuan hati untuk mengubah asam laktat menjadi glukosa yang dapat mengakibatkan asidosis metabolik. Berikut pada gambar dapat dilihat bagaimana proses glikolisis anaerob menghasilkan satu glukosa, di mana reaksi glikolisis ini ada yang di mana dia menggunakan adanya tanpa oksigen. Baiklah, itulah persentase tugas biokimia farmasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.